Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 manajemen perubahan yang akan memaparkan mengenai menilai budaya organisasi dengan metode OCAI PT Unilever Tbk Cikarang. Sebelumnya izinkan memperkenalkan nama-nama dan NPM dari kelompok 2 manajemen perubahan ini. Yang pertama ada Saudara Arif Prawira dengan NPM 0211193885. Yang kedua ada Asnita dengan NPM 0211193887. Yang ketiga ada Rahman Fadli dengan NPM 0211193391. Yang keempat ada Putri Aurelia dengan NPM 0211193397. Yang kelima ada saya sendiri Syahril Fadilah dengan NPM 0211193398. Dan yang terakhir ada Muhammad Sadam dengan NPM 0211194409. Baik, untuk selanjutnya langsung saja masuk ke dalam materi mengenai apa yang sudah kita analisis. Analisis budaya organisasi dengan metode OCAI. Yang pertama, menurut Kotter dan Hesketh tahun 1997 mendefinisikan budaya perusahaan sebagai nilai dan praktik yang dimiliki bersama di seluruh kelompok dalam suatu perusahaan, sekurang-kurangnya dalam manajemen senior. Yang kedua, budaya perusahaan merupakan suatu karakteristik dalam organisasi untuk perusahaan yang meliputi nilai, norma, peraturan, serta kepemimpinan atau leadership. Yang terakhir, ada budaya organisasi dan budaya perusahaan saling terkait karena keduanya ada kesamaan, meskipun dalam budaya perusahaan terdapat hal-hal khusus seperti gaya kepemimpinan, seperti manajemen dan sebagainya. Namun semuanya masih tetap dalam rangkaian budaya organisasi. Adapun sedikit penjelasan mengenai PT Unilever Indonesia Tbk Cikarang. PT Unilever merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu perusahaan margarin dan perusahaan sabun. Latar belakang penggabungan kedua perusahaan tersebut adalah kesamaan bahan baku yang digunakan. Selain itu, penggabungan kedua perusahaan tersebut bertujuan untuk memperoleh pasar yang lebih luas. Saat ini, perusahaan Unilever memiliki cabang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, yaitu di kawasan industri Jababeka Cikarang. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kebutuhan rumah tangga. Nilai-nilai budaya PT Unilever Tbk Cikarang. Yang pertama, Customer, Consumer, and Community Focus. Fokus ke pelanggan, konsumen, dan masyarakat, yaitu PT Unilever Tbk berusaha untuk memenangkan hati konsumen internal maupun eksternal dan menyenangkan masyarakat secara terus-menerus dengan berusaha memahami, mengantisipasi, dan meresponnya dengan cepat. Kedua, teamwork atau kerjasama. Seluruh karyawan PT Unilever mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat untuk menang, keterbukaan, dan rasa percaya. 3. Sharing of joy, mewujudkan sesuatu terjadi, yaitu berusaha proaktif dalam membuat keputusan yang didukung dengan fakta serta dalam mewujudkan suatu hal. Memiliki jiwa perusahaan kecil agar mampu bersifat fleksibel, cepat bertindak, serta memiliki imajinasi untuk meraih kesuksesan. 4. Integrity atau integritas. Karyawan PT Unilever memiliki prinsip kejujuran, konsisten, dan dapat diandalkan dalam segala hal. Memiliki kepercayaan diri terhadap nilai-nilai yang dimiliki dan bertanggung jawab.
Penerapan karakteristik budaya organisasi PT Unilever Tbk Cikarang. Karakteristik primer yang menjadi hakikat budaya organisasi PT Unilever Cikarang menurut Robbins. Yang pertama, perhatian terhadap perincian. PT Unilever mempunyai buku pedoman yang dinamakan Professional Skill Dictionary. Masing-masing jabatan di perusahaan ini mempunyai petunjuk pengetahuan apa yang harus dia punya untuk semua posisi. Yang kedua, orientasi pada sumber daya manusia. Bagi Unilever, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas perseroan. Unilever memberikan prioritas pada karyawan dalam mengembangkan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan untuk berkontribusi pada perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, orientasi pada tim. Hal ini dapat dilihat dari salah satu prinsip PT Unilever, yaitu bekerja dengan yang lain. Unilever bekerja dengan para penyedia sumber daya yang memiliki nilai dan standar yang sama dengan perusahaannya. Yang keempat, agresivitas. Agresivitas di perusahaan PT Unilever dapat dilihat pada karyawan yang selalu berusaha menciptakan kebersamaan dalam bekerja. Selain itu juga melalui adanya penghargaan terhadap karyawan dengan kinerja yang baik. Dengan begitu akan membuat karyawan memiliki semangat tinggi untuk berprestasi dan berinovasi. Yang kelima, inovasi dan pengambilan risiko. 1. Inovasi menciptakan produk yang terbaik yang akan disenangi oleh konsumen. Yang kedua, menentukan cara baru untuk tumbuh secara berkelanjutan, sustainable. Yang ketiga, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keenam, stabilitas. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan kerja membangun integritas yang dapat dilihat dari strategi bisnis, manajer, dan menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas. Tipe budaya organisasi menurut Cameron and Quinn. Pada gambar tersebut, kuadran di kiri atas budaya klan menunjukkan nilai-nilai yang menekankan pada fokus internal dan organis. Sedangkan kuadran di kanan bawah budaya market menekankan pada fokus eksternal dan kontrol. Kuadran di kanan atas budaya adhokrasi menunjukkan nilai-nilai yang menekankan pada fokus eksternal dan organis. Sedangkan kuadran di kiri bawah budaya hierarki menekankan pada nilai-nilai internal dan kontrol. Lalu analisis metode OCHAI di PT Unilever Cikarang. Berdasarkan penilaian budaya perusahaan dengan menggunakan metode OCHAI, Organizational Culture Assessment Instrument, tipe budaya PT Unilever saat ini adalah budaya market dan budaya yang diinginkan atau diharapkan ke depannya adalah clan culture. Budaya market berfokus pada hasil di mana karyawan sangat kompetitif dan memiliki semangat untuk menang dari kompetitor. Lalu budaya clan terdapat pada kebersamaan antar karyawan dengan prinsip bekerja dengan yang lain membuat rasa kebersamaan yang kuat. Ya, selanjutnya di sini ada hasil penilaian OCHAI menurut karyawan. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa antara budaya saat ini yang berwarna garis biru dan budaya yang diharapkan berwarna garis merah, terjadi pergeseran garis yang mengindikasikan diharapkannya peningkatan budaya clan dan penurunan budaya market di masa yang akan mendatang. Profit budaya clan yang dominan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan merupakan tempat kerja yang nyaman seperti layaknya keluarga, adanya kebersamaan kuat di antara elemen perusahaan. Selanjutnya ada hasil penilaian budaya OCHAI menurut pimpinan. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa antara budaya saat ini dan budaya yang diharapkan sama dengan penilaian karyawan, yaitu diharapkannya
peningkatan budaya klan dan penurunan budaya market. Budaya market yang dirasakan pimpinan yaitu di mana gaya manajemen dicirikan dengan persaingan yang keras, target yang tinggi, dan keberhasilan. Penilaian OCAE gabung menurut karyawan dan pimpinan. Gambar tersebut menunjukkan antara budaya saat ini dan budaya yang diharapkan. Antara pimpinan dan karyawan memiliki kesamaan persepsi tentang budaya perusahaan yang mereka rasakan saat ini, yaitu budaya market dan budaya yang diharapkan. Mereka menginginkan peningkatan budaya clean. Kesimpulan, hasil penilaian budaya perusahaan dengan menggunakan instrumen OCAE, Organisational Culture Assessment Instrument, menunjukkan bahwa budaya yang saat ini dominan di perusahaan yaitu perusahaan budaya clean dan budaya market, di mana yang akan datang budaya clean diharapkan lebih ditingkatkan lagi dan budaya market dikurangi. Budaya clean yang dominan yang diharapkan oleh PT Unilever Tbk di Cikarang merupakan suatu kondisi di mana perusahaan merupakan tempat kerja yang nyaman seperti layaknya keluarga. Adanya kebersamaan kuat antara elemen dan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.